Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita yang harus kita syukuri dengan berbagai macam yang Allah berikan, sehingga suatu kewajiban yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikmat itu tidak disyukuri, bahkan ketika nikmat itu dimanfaatkan kepada hal yang tidak baik, sungguh nikmat itu akan hilang dan dicabut oleh Allah. Idza kuntum fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am, kata Imam Mahdi. Apabila kalian dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, far'aha, maka jagalah. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu akan menghilangkan nikmat tersebut. Maka nikmat yang paling besar itu dikatakan oleh ulama adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesehatan. Sementara nikmat yang paling rendah nikmat dunia, duit, jabatan, harta, itu dari segi agama itu nikmat yang paling rendah. Ya, nikmat yang paling rendah. Tapi nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesehatan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, mintalah kalian sehat wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu afwa, ampunan, wal afiyata, dan kesehatan. Ya, saya minta kepadamu, Allahumma inni as'alukal afwa, ampunan, wal afiyata, dan kesehatan. Sehingga Bapak Ibu, dengan kita datang ke sini, ya, kopi sudah habis nih Pak, ya, sudah habis, berarti sehat semua ya. Ya, kalau sakit enggak habis kopi itu, berarti sudah tinggal ampas-ampasnya itu. Artinya apa? Berarti kita sehat. Berarti sekarang ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling besar. Ya. Ada kalanya orang banyak duit, tapi kemana-mana didorong pakai kursi roda. Terus apa sekarang? Artinya duit yang banyak di bank sampai ratusan juta, sementara dia kemana-mana didorong pakai kursi roda. Mau makan ini dilarang sama dokter, itu tidak boleh Pak, Bapak sakit. Ya, Bapak kalau makan santan-santan kolesterol nanti naik. Bapak kalau makan dingin-dingin nanti asmanya kambuh. Bapak kalau makan ini nanti manis-manis, nanti darah kencing manis naik. Oh, pokoknya penyakit itu sudah banyak. Duitnya banyak nih, duitnya banyak, ratusan juta karena pengusaha.
tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Makan ini dilarang, makan itu dilarang. Pergi kemana-mana tidak bebas. Karena apa? Karena stroke, karena lumpuh, karena dilarang pergi naik mobil dan lain sebagainya. Nah, itu bukti bahwa nikmat yang paling rendah itu adalah berupa nikmat dunia, jabatan, harta, kekayaan. Itu nikmat yang paling rendah dalam agama itu. Sehingga kalau orang sehat, Pak, orang sehat itu kita lihat orang-orang kampung itu kalau sudah kerja makan di bawah pohon, lauknya sederhana, sambal, ikan kering, apalagi sayurnya sayur asam, sambal, lalapan, itu makan sudah nggak boleh, itu ada orang lewat nggak boleh dah. Ya, mertua lewat nggak boleh tuh. Dari nikmatnya. Berarti sehat, modal sehat sehingga makanan yang sederhana itu betul-betul dinikmati. Sementara orang yang banyak duitnya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Nah ini katanya ulama, sehingga nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang paling mulia. Ada seorang raja, ketika sakit tidak bisa buang air kecil, itu akhirnya ditawarin obat yang mana orang ini nyoba pada raja tersebut. Wahai raja, ini obat ini bisa menghilangkan penyakit raja, tapi dengan syarat saya akan kasih ke raja, saya minta separuh dari harta kekayaan raja saya miliki. Raja itu bingung, buang air kecil nggak bisa, tapi bisa nanti dengan syarat kekayaan separuh dari kerajaannya itu dimiliki oleh orang yang punya obat itu. Maka dengan penuh keterpaksaan, karena menginginkan untuk sekedar bisa buang air kecil, separuh dari kekayaannya itu diberikan kepada pemuda tersebut. Nah, ini menunjukkan, katanya ulama, betapa tidak berartinya harta kekayaan dibanding sebuah kesehatan. Sehingga kalau kita Pak, mau buang air kecil, mau kamar mandi, setelah itu sudah tidak ada rintangan, tidak ada halangan, nikmat sudah keluar dari kamar mandi, alhamdulillah sudah ringan, tidak ada harus bayar. Ya, nah ini menunjukkan kesehatan itu lebih berharga dibanding harta. Makanya kesehatan ini ayo kita rawat, kita jaga. Jangan sampai kesehatan ini dicabut oleh Allah karena sebab kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan. Minimalnya kita ucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan sehat dan afiat itu kita masih bisa hadir ke majelis Salatul Haddad di mushola yang kita cintai ini dalam keadaan senang hati dan penuh keikhlasan karena Allah, tentunya karena didukung oleh kesehatan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 2 minggu yang lalu saya kalau nggak salah menjelaskan tentang betapa pentingnya sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu
nanti di akhirat ketika kita itu dikumpulkan di alam mahsyar itu diurus sholatnya. Sholatnya benar, gimana sholatnya nih? Benar apa tidak? Oh, banyak kekurangan ya Allah. Nah, coba di lembaran lain ada pahala sunnah tidak untuk menempel, untuk untuk menutupi kekurangan yang ada dalam sholatnya. Ditengok, ada ya Allah. Nah, itu tempelkan. Ya, itu masukkan ke sholat fardu sehingga ketika sholatnya sudah masuk kategori sholat yang diterima dan menyebabkan dia itu urusannya beres, maka urusan yang lain beres. Artinya Bapak Ibu, sholat sunnah jangan sampai diremehkan sehingga tidak dilakukan. Ini rugi. Dibanding nanti Pak Ustaz, saya kan puasa ya lemes, Pak Ustaz nggak usah sholat sunnah lah. Ini salah. Lebih baik tidak puasa dibanding nggak sholat sunnah. Ya, puasa sunnah maksudnya Senin, Kamis, ya, atau puasa sunnah yang lain yang tanggal 13, 14, 15 yang malbid, atau puasa sunnah Nabi Daud. Ini puasa sunnah Nabi Daud, sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak. Tapi dengan sebab itu lemas badan sehingga enggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nah, ini rugi. Itu salah pandangan seperti itu. Ya, lebih baik kalau dibanding-bandingkan satu harus dilakukan dan satunya ditinggal. Lebih baik tidak puasa dan sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu dilakukan. Kenapa? Pahalanya lebih besar pahala sholat sunnah rawatib yang qobliyah ba'diyah di dalam sholat 5 waktu dibanding pahala puasa sunnah. Kan enak Pak ya? Nah, ini makanya ulama itu menjelaskan, tentunya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menganjurkan kita menjaga betul sholat sunnah di samping sholat wajib kita selalu lakukan dan perbaiki. Tapi ketika kita yakin bahwa sholat fardu kita banyak kekurangan, maka kita harus cerdas untuk menutupi kekurangan itu. Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak sholat sunnah. Nah, ini. Kemudian malam ini saya akan membacakan tentang sholat witir. Ya, wa minal muta'akkabi fi'luhu wal muadabatu fi alaihi, dari sholat sunnah yang ditekankan dan dianjurkan untuk selalu istiqomah di dalam melakukannya, sholatul witri, sholat witir. Sholat witir itu, witrun itu adalah ganjil, ya, ganjil. Sholat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu sholat witir ganjil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Bersabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah itu tunggal. Allah itu tunggal, satu, berarti ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah suka kepada yang ganjil. Makanya di antara sholat yang ganjil itu adalah sholat witir. Ya, sholat witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, wa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'ani li'annahu mu'minun bihi. Katanya Nabi, wahai orang-orang ahli Qur'an,
kerjakanlah sholat witir tersebut. Jadi kita ini sama Rasulullah dibilang ahli Quran. Ya, padahal belum paham arti Al-Quran. Tetapi kenapa Rasulullah kok bilang semua umat Islam itu ahli Quran? Karena umat Islam meyakini bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat Nabi dan menjadi kitabnya umat Islam adalah Al-Quran. Semua orang yakin apa kitabmu? Al-Quran pasti. Maka orang yang meyakini kitabnya itu Al-Quran dan itu dimiliki oleh umat Islam, maka katanya Rasulullah, ya orang Islam itu adalah al-ahlul Quran karena mereka meyakini terhadap kitabnya yaitu Al-Quran. Kemudian wa mutalibun bil amal bima fihi, dan dituntut untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Faqala alaihi salatu wasalam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Katanya Nabi, sholat witir itu hakun, benar, dan siapa yang tidak melakukan sholat witir maka bukan golongan kami, katanya Nabi. Bukan golongan Nabi Muhammad, bukan golongan orang-orang yang mulia, bahkan bukan golongan orang-orang yang ahli witir. Ya, witir itu adalah sholat sunnah yang sangat disenangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa. Nabi Muhammad adalah pemegang kunci surga. Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga. Tapi sholat witirnya dijaga. Kalau saya masuk surga belum pasti. Kunci surga tak tahu apa bentuknya. Ya, entah masuk golongan yang awal atau yang akhir tidak tahu. Masuknya saja nggak jelas, apalagi yang pertama. Ya, loh, tak jelas hidupnya, tak jelas tujuannya, kayak saya masih tidak mau melakukan sholat witir. Nah, terus mau surga lewat mana kamu? Nah, itu. Ya, mau surga lewat mana? Nabi Muhammad tidak punya dosa. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Nabi Muhammad orang pertama masuk surga seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi masih menjaga sholat witirnya. Loh, kalau kayak saya bukan siapa-siapa, kenapa nggak mau sholat witir? Nah ini, jadi sehingga dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami. Wa aktsaru sholatil witri 11 rakaatan, dan paling banyaknya rakaat sholat witir itu 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatan wahidatan, paling sedikitnya 1. Wala yang bagi al-iktisar alaiha, tapi kata Nabi Allah, tapi ya jangan nemen banget lah, jangan keterlaluan. Masa sholat cuma 1 rakaat? Allahu Akbar. Sholat 1 rakaat, tahiyat salam. Susah betul lah, pelit betul, cuma mau 3 rakaat. Sementara kalau pergi mancing, pergi pagi pulang siang, ya, kita dulu pagi sampai siang ya. Berenang kayak saya belum mau ya. Sholat witir 3 rakaat nggak mampu berenang deh. Kalau saya ke Barelang dari pagi sampai asar, wah duduk di situ, mandi sama anak-anak. Sholat witir 3 rakaat nggak mampu, masih digoteng jadi 1. Terlalu, nah itu terlalu.
Jadi usahakan dijaga. Katanya Allah ada wala yang bagi al-ittisal 'alaiha, dan ya tidak layak untuk disingkat yang dikorting sampai jadi satu. Wala ba'sa bil istisal 'ala salatin, dan tidak apa-apa dipersingkat, disedikitkan, dikorting paling sedikitnya yaitu 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Waman autaro bisalasin kana mustahab lahu ayyaqra fil aula ba'da al-Fatihah sabisma rabbikal a'la. Wa fi saniyah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salisah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn. Wa man autaro bi aktsar min salasin qara'a fi ma qabla salasa alladhi yatayassar min al-Qur'an. Wa kullama qala wa kasra kana afdal. Wa qara'a fi salasa atqaddama itu. Kalau memang sholat 3 rakaat, yaitu di antara yang dibaca di rakaat pertama setelah Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah sampai habis. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu salam. Ustaz, kalau 3 rakaat 1 salam boleh? Boleh. Kalau 2 salam 2 rakaat dan tambah 1 rakaat boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak boleh itu ya sudah nggak sholatnya lain orang sholat. Ini jadi witir kapan bisa dilakukan? Ya, kapan bisa dilakukan? Wal itar min akhir lail afdalu liman kana lahu 'adatun fil qiyam baitu la yafutu illa nadiran. Dan sholat witir itu paling utamanya dilakukan di akhir sholat malam, setelah sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, sholat sunnah mutlak, maka diakhiri dengan sholat witir. Kemudian man laisa kadzalik fa itaruhu qabla ayyanama khairul lahu ahwan. Tapi kalau tidak mampu untuk bangun malam, berat rasanya, tidak biasa, maka untuk bisa mencapai dan mendapatkan keutamaan sholat witir dilakukan sebelum tidur, boleh. Ya, sebelum tidur setelah sholat isya. Kalau saya Pak, setelah sholat isya, sholat isya, sunnah ba'diyah, kemudian sholat witir. Masalah nanti bangun, ya nggak usah sholat witir lagi. Katanya Nabi, jadikanlah sholat kalian itu, akhir sholat kalian itu adalah sholat witir. Aturan sholat yang terakhir di waktu malam itu sholat witir, aturan. Tapi kok dilakukan sebelum tidur? Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena takut sudah tahajudnya nggak dilakukan, tidak bangun malam, witirnya juga tidak dilakukan. Maka kalau memang sholat witir sementara tidak ada jaminan bisa bangun malam, dan setelah sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak diakhiri dengan sholat witir, maka boleh dilakukan sebelum tidur. Artinya setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'da isya, kemudian sholat witir 3 rakaat. Ya, karena itu lebih hati-hati. Lamma atara qabla maumihi mastaiqada min al-laili wa qasada yusalli fa yusalli ma badalahu wa witruhu al-awwal kafi. Nah, ketika kamu setelah sholat witir kata Nabi Allah, tiba-tiba kamu bangun malam, maka ya sudah sholat tahajud, sholat apa, tidak usah sholat witir lagi. Sementara anjuran Nabi sholat yang terakhir usahakan sholat witir.
kemudian setelah itu nunggu sholat subuh. Tapi kalau sudah sholat witir sebelum isya, sebelum tidur, kemudian kamu bangun malam, ya sudah sholat tahajud, sholat apa? Nah, witirnya itu sudah cukup, ya tidak usah sholat witir lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, di antara sholat-sholat sunnah yang perlu kita perhatikan adalah sholat witir. Ya kalau tidak tiap malam Pak Bu, jangan sampai tidak pernah merasakan sholat witir. Ya, seminggu 2 kali, 3 kali cukup lah. Atau paling lapesnya seminggu 1 kali, sebulan 4 kali sudah lumayan dan luar biasa kalau dilakukan dengan istiqomah. Masa kita urusan dunia, kerja pagi sampai siang, sampai sore, malam pun kalau ada waktu masih kerja juga, lembur dan lain sebagainya. Kuat untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat kita tidak pandai menyisihkan waktu, tidak bisa meluangkan waktu, tenaga untuk urusan akhirat kita. Makanya Bapak Ibu, usahakanlah ya, untuk akhirat kita. Ya, apalagi sholat witir berhubungan dengan sholat. Nah, sholat witir ini kalau kita lakukan, sholat fardunya banyak kekurangan, pahala sholat witir ini akan tempel. Pahala sholat duha tempel, pahala sholat qobliyah ba'diyah tempel. Sehingga sholat yang fardu yang banyak kekurangan, maka dengan ditempel, dibantu, dikatrol, didongkrak oleh sholat sunnah lainnya, sehingga sholat fardu ini naik menjadi sholat yang diterima dan menjadi penyebab kita sudah tidak diurus amal-amal yang lain karena sholatnya sudah sempurna. Hakikatnya kurang, tapi karena sholat-sholat sunnah yang dilakukan itu yang menyebabkan kesempurnaan sholat fardu kita. Makanya Bapak Ibu ya daripada ada waktu nongkrong pegang HP sudah capek, nah, tapi waktu mau tidur masih gak ngantuk, ambil itu sholat sunnah 3 rakaat sudah. Kalau Ustaz gak hafal sampai gimana sholat witir, rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad sama qul a'udzu falaq, rakaat ketiga qul a'udzu binnas sama saja. Ya, cuma dianjurkan sabihis rakaat pertama. Kalau nggak hafal sudah baca qul huwallahu ahad dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga nggak apa-apa. Kalau mau baca rakaat pertama qul huwallahu ahad 3 kali, rakaat kedua 2 kali, rakaat ketiga 1 kali, sama saja. Nggak baca surat-surat pun sah sholatnya. Ya, itu yang penting sholat witir. Jadi Bapak, ayo kita mulai menjadi orang yang dipandang oleh Allah bahwa kita orang yang berusaha mendapatkan kasih sayang Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Sehingga dengan ibadah-ibadah itu Allah melihat dengan kasih sayangnya. Oh, si fulan sudah mulai berusaha untuk menjadi orang yang mulia dengan sholat-sholat sunnahnya. Itu pandangan rahmat Allah. Kalau sudah seperti itu, Allah cinta, Allah rindu, Allah senang, maka insya Allah urusan apa saja kalau sudah Allah senang kepada seorang hamba akan dipermudah. Jadi berupaya untuk malam ini kita bahas masalah sholat witir. Kita tidak sanggup untuk sholat tiap malam, lakukanlah meskipun 1 minggu 3 kali. Tidak mampu 2 kali 1 minggu. Tidak mampu 1 kali 1 minggu, artinya sebulan 4 kali. Yang penting istiqomah. Ya, nanti kalau sudah merasa senang, saya dulu waktu sholat witir merasa berat karena harus setelah bangun tidur sholat tahajud. Nah, tapi
ketika mendengar Sayyidina Umar melakukan sholat witir sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar melakukannya setelah sholat tahajud. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu sholat witir setelah sholat tahajud? Iya ya Rasulullah, karena saya yakin bisa tidur, bisa bangun untuk sholat tahajud, sehingga ditutup sholat tahajud dengan sholat witir. Sayyidina Umar itu bagaimana? Kenapa kok sholat? Sayyidina Abu Bakar yang sholat sebelum tidur, Sayyidina Umar sholat setelah bangun tidur. Ditanya, ya Rasulullah, karena saya yakin saya bisa. Abu Bakar, kenapa sholat witir sebelum tidur? Ya Rasulullah, saya hati-hati, takut ketiduran, takut tidak bangun, maka sholat witir sebelum tidur. Rasulullah membenarkan semua yang dilakukan sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dibenarkan, sahabat Umar juga dibenarkan. Makanya kalau sahabat-sahabat ini, sahabat Abu Bakar sudah diberi kabar sudah, ya termasuk 10 orang yang sudah dipastikan masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, sahabat Zubair, dan sahabat-sahabat lain yang 10 orang. Ini semua sudah dijamin masuk surga. Tapi mereka betul-betul di malam harinya bangun untuk sholat tahajud. Mereka betul-betul menjaga sholat-sholat sunnahnya. Tujuannya untuk meraih kemuliaan. Padahal mereka sudah mulia. Padahal mereka sudah jaminan. Kalau saya nih misalnya, Ahmad Badawi, kamu sudah dapat jaminan masuk surga. Oh gitu, bos pasti. Nggak usah ibadah, sholat waktu saja sudah. Ya, itu pemikiran saya. Kenapa? Kok apa lagi? Sudah masuk surga, sudah dapat jaminan. Ya, ibaratkan kamu Ahmad Badawi, kamu nggak usah kerja, tapi kamu hari-harinya dijamin makannya, kebutuhanmu, rumah sudah dikasih, duit ada, masih mau kerja? Nggak usah kerja, yang jalan capek-capek ada kerja, kan sudah ada. Itu pemikiran orang yang tidak mau meraih kemuliaan di akhirat, sehingga sudah jelas masuk surga, dia tidak mau banyak beramal. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah bukan tipe orang seperti itu. Mereka ingin sholat sunnah ini menjadi penyebab ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad paling mulia ketika di akhirat, sehingga tidak mau terpisah dengan diisi dengan sholat-sholat sunnah, karena itu sunnah Nabi. Nah, sahabat Abu Bakar sudah jelas masuk surga. Sahabat Umar sudah pasti masuk surga. Ini sahabat, bukan maksum. Kalau Nabi Muhammad masuk surga sudah pasti, karena maksum dijaga. Sahabat Abu Bakar tidak ada jaminan tidak punya dosa, tapi memang sudah mendapatkan informasi dari Nabi yang datangnya dari Allah, dari setianya, dari besarnya pengorbanan sahabat-sahabat, sehingga 10 orang yang membela agama Islam ini pasti dijamin masuk surga. Maka mereka setelah mendapatkan jaminan bukan langsung nyantai dalam beribadah, ya terus tahajudnya, terus sholat sunnahnya. Kita yang tidak punya jaminan apa-apa, masalah tidak mau sholat sunnah yang menyebabkan derajat kita mulia nanti di akhirat. Ya, itulah yang biar kita jadi perbandingan. Dia orang, mereka orang sudah mulia, saya mulia tidak. Ya, saya selamat tidak. Surga pun tak jelas. Masa tidak mau berusaha untuk melakukan yang dianjurkan oleh Nabi? Nah, sementara sahabat-sahabatnya yang sudah jelas masuk surga masih menjaga sholat-sholat itu. Kenapa awak tidak mau melakukan? Nah, begitu sebuah perbandingan. Sehingga ayo kita coba, jangan langsung malam nggak apa-apa. Coba malam ini, mungkin besok nggak usah dulu, atau 2 hari sekali
kita coba tidak usah 11 rakaat. Karena saya sampai sekarang 3 saja Pak. Sampai sekarang nih dari dulu 3 rakaat saja. Ya, karena kalau nanti kelima nanti merasa berat tinggal sholat witir itu. Ya, ditinggal sholat witir. Makanya saya kalau sudah sholat di masjid rakaat pada isya sholat witir. Ya, sholat witir 3 rakaat itu saja sudah kemampuan saya. Yang penting istiqomah. Katanya saat Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Katanya Nabi Muhammad, yang paling baik itu adalah yaitu amal yang meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Khairul amal istiqomah wa inqallah. Sebaik-baik amal istiqomahnya meskipun sedikit. Yang penting istiqomah. Nah itu yang diandalan sudah. Witir 3 sudah itu saja. Ya nanti kalau sudah merasa enak, merasa cinta, merasa senang, iman makin naik, ya nanti akan iman sendiri. Nah karena sudah merasa cinta dengan sebuah pekerjaannya dan sudah berhasil istiqomah di dalam melakukannya. Nah, makanya itu ya Pak ya. Nah, usahakan sholat witir ya, usahakan sholat witir. Ustaz, saya kan Ramadan sudah sholat witir. Iya, nggak apa-apa. Yang Ramadan lain. Yang 11 bulan ini jangan saya sepi dari sholat witir. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mensyukurinya dengan berbuat baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dengan bisa melakukan sholat witir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menempel, bisa menyempurnakan sholat-sholat fardu kita dengan sholat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.